Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat sore, siang atau kapanpun itu kalian nonton semuanya. Halo kawan Padepokan, Wonder People dan juga mungkin di sini ada pengikutnya dari Erat Indonesia juga. Kembali lagi dengan program podcast Kasa, di mana sekarang kita udah ada narasumber spesial dari Erat Indonesia. Halo Mas Sapta Widi. Ini benar ya panggilnya Mas Sapta atau Sapto? Siapa nih panggilnya? Ada dua versi, satu panggilnya Ha-ha. Sapta, satu panggilnya Widi, tapi dua-duanya sama benarnya. Oke, berarti aku panggilnya Mas Sapta aja ya. Oke. Oke, mungkin sebelum nanti kita ngobrol lebih jauh, Mas, ini kan sesuai dengan programnya ASA ya, Padepokan ASA, bahwa dalam 3 bulan ini kita akan bekerja sama ya dengan Erat Indonesia, khususnya karena kita akan melakukan beberapa kegiatan dengan kaum rentan, dan kalau dengan Erat Indonesia berarti nanti khususnya dengan lansia gitu ya. Tapi nanti mungkin sebelum kita ngobrol lebih jauh lagi, aku pengen Mas Sapta memperkenalkan diri dulu, mungkin ke teman-teman barangkali Wonder People atau kawan Padepokan ada yang belum kenal gitu. Kalau orang Erat Indonesia pasti semuanya udah kenal ya. Mungkin boleh perkenalan dulu, Mas Sapta ini nama lengkapnya siapa, terus di Erat Indonesia ini sebagai apa? Oke, terima kasih. Aku panggilnya Mbak L ya. Iya. Oke, terima kasih Mbak L. Salam semua rekan-rekan. Perkenalkan, nama saya Sapta Widi, saya dari Erat Indonesia. Kebetulan saya sekarang adalah pimpinan atau direkturnya Erat Indonesia. Nah, Erat ini adalah sebuah lembaga sosial, mungkin bisa disebut NGO atau LSM yang kemudian bergerak pada isu kelansiaan. Oke. Ya, dan kalau misalkan lansia seperti apa, kita memang dalam prosesnya yang juga masih baru, kita masih berumur 4 tahun. Kita mencoba untuk kembali mau menarik pengetahuan bagaimana sih kita bisa memberikan dukungan untuk lansia. Oke. Dan kalau bertemu dengan Padepokan ASA dan teman-teman yang lain, kita melihatnya bahwa yang paling penting untuk lansia itu adalah dukungan anak muda. Betul. Oke, berarti kesibukan akhir-akhir ini sebagai, kan tadi sebutnya direktur ya? Direktur atau pimpinannya Erat Indonesia. Berarti kesibukannya sekarang hari-hari di Erat Indonesia itu ya, Mas ya? Yap, betul. Oke, ini kegiatannya di Erat Indonesia itu setiap hari atau gimana tuh? Tidak setiap hari. Mm-mm. Kita membuat dua hal yang kegiatan yang berbeda ya. Satu kegiatan di mana kita sebagai sebuah organisasi dalam aspek-aspek pengetahuan, kemudian kerja-kerja yang lain, kemudian di lapangan kita juga punya tim ibu-ibu sebagai para penjangkau yang mendatangi para lansia. Dalam konteks Erat sekarang kita fokus pada yang 2 titik, yaitu lansia perempuan soliter, lansia perempuan yang hidup sendiri. Karena ternyata itu sangat banyak terutama di DIY ya. Dan kita juga titik fokus kita di Gunung Kidul. Sangat banyak lansia pedesaan yang hidup sendiri, yang kemudian entah simbahnya karena sudah ditinggalkan putranya atau suami atau memang tidak menikah, itu sangat banyak. Dan itu suatu upaya yang kita coba adakan adalah menjangkau para lansia. Oke, tapi mungkin kembali lagi ke background tadi ya. Kalau tadi aku dengarkan 4 tahun yang lalu ya, baru 4 tahun ya. Berarti kalau 4 tahun dihitung itu sebelum pandemi atau waktu pandemi malah? Kita bisa pas pandemi. Pas pandemi. Bayangkan betapa hebatnya kan. Iya, makanya oke. Berarti gimana nih latar belakangnya kok tiba-tiba di tengah pandemi yang segitunya tiba-tiba muncul ide Erat Indonesia gitu? Ya, Gimana tuh? idenya sebelum pandemi, Mbak El. Oh, Ya, idenya udah jauh sebelum pandemi. gagasannya sebelum pandemi, dan kita tidak mengira juga akan ada pandemi. Nah, tapi kalau kenapa kemudian saya yang belum lansia, kemudian bersama teman-teman membangun Erat tentang lansia, kita mulai dari sebuah perhatian dari ruang paling dekat sendiri. Jadi saya punya orang tua, punya saudara, aku yakin Mbak El juga kan. Yep. Kita bisa berbicara banyak hal tentang misalkan katakanlah isu-isu yang lain yang mungkin bisa berbeda-beda, tapi dalam aspek kelansiaan kita bisa punya titik temu yang sama, bahwa saya punya perhatian dengan lansia-lansia saya dalam ruang keluarga saya, Mbak El juga punya. Kita bisa bertemu untuk kemudian menyatukan sebuah gagasan bersama, bagaimana sih mungkin lansia kita, orang tua kita cukup punya dukungan dari kita, tapi bagaimana yang enggak. Dan ketika melihat realitas, kita jalan-jalan aja lah. Pasti Mbak El sering ketemu atau teman-teman juga, ada lansia yang menuntun sepeda sendiri tanpa kecapean. Itu suatu realitas yang sangat mudah kita temukan, apalagi di pedesaan. Kalau kita misalkan teman-teman lagi adventure atau mau healing ke pantai Gunung Kidul, kebetulan nyasar, itu pasti ketemu rumah-rumah yang isinya hanya lansia satu sendiri. Atau kalau misalkan ke pantai Gunung Kidul ya,
Kalau kita balik sore dari pantai itu kan pasti banyak ketemu lansia yang berjalan membawa kayu bakar banyak banget di punggungnya. Itu betul. suatu realitas dan kita tahu itu tidak mudah. Iya. Artinya kalau mereka disuruh memilih, apakah misalkan di rumah menikmati atau harus membawa kayu yang mungkin bisa berapa puluh kilo ya, barangkali mereka memilih di rumah. Iya. Tapi itu adalah suatu Tapi kenyataan. keadaannya. Iya betul. Oke. Jadi kita sebenarnya tidak mulai dari sebuah hal yang muluk-muluk. Kita mulai dari yang paling dekat. Bagaimana kita bisa memberikan support untuk lansia kita di keluarga, kemudian di masyarakat, tetangga dan orang-orang dekat. Oke, berarti dulu Mas Sapta ini sebagai inisiator ya bersama teman-teman ya. Terbentuknya erat itu dia dari representasi atau cerminan ya dari kehidupan sehari-hari yang dirasakan oleh Mas Sapta juga gitu ya. Berarti tujuannya tadi kan istilahnya melindungi, memberikan hak-hak kepada lansia gitu ya. Mungkin ada tujuan lain Mas yang lebih spesifik yang dibentuk oleh Erat Indonesia itu sendiri? Ya ada, memang kalau tadi yang saya sampaikan tentang bagaimana mendukung ya, mendukung itu penting. Tentang para lansia, apalagi yang soliter, yang terabaikan untuk bisa mendapatkan haknya. Namun tujuan besarnya itu sebenarnya kalau kita ambil sisi, misalkan di aspek kebijakan di Indonesia, 4 tahun silam itu belum banyak. Sekarang juga sudah ada sedikit penambahan, tapi belum banyak diimplementasikan. Tentang bagaimana sih kita membangun sebuah masyarakat yang ramah lansia, yang tidak terdiskriminasi. Nah, itu tujuan besar kita, karena kita ingin membuat sebuah masyarakat yang kemudian nyaman untuk siapapun. Kan banyak di kampung-kampung ya, atau di wilayah tempat kita tinggal, kampung ramah anak. Ya itu sangat bagus, karena kita harus mendukung anak. Sama juga, kapan ada kampung ramah lansia? Iya kan, jadi kalau kita jalan-jalan itu kan hati-hati banyak anak. Nah, sama juga dengan kita perlu memperhatikan banyak lansia dan tujuan besar yang pengen Erat capai adalah juga mendorong perubahan di tingkat selain masyarakat juga di aspek kebijakan. Oke, berarti bukan cuma melakukan kegiatan tapi juga didukung dari kebijakannya yang untuk melindungi ya. Iya. Oke, kalau tadi kita udah ngomongin dari latar belakang, terus tujuannya, berarti kalau boleh dikasih spill dong Mas, program-programnya itu berarti bentuknya apa aja yang dilakukan oleh Erat Indonesia? Ya oke, kalau program ada beberapa sebenarnya, tapi yang 2 tahun ini kita cukup intens itu kita menambahkan programnya Senior Support Center SSC, jadi seperti pusat dukungan untuk para lansia. Nah, kita mendirikan di 2 titik, satu di Bantul, di Tamanan Bantul, kemudian satu di Wonosari. Oke, tapi berarti emang di Jogja ya, masih di Jogja betul. Dan di 2 titik itu aktivitasnya adalah pertama kita juga membuat pertemuan dengan para lansia, kemudian membuat sharing pengetahuan kepada para lansia tentang kesehatan, kemudian juga tentang kesehatan mental atau sekedar berekspresi bersama. Kemudian juga menjadi titik koordinasi untuk penjangkauan, sekaligus menjadi ruang konsultasi publik. Artinya stakeholder pemerintah itu dari dinas-dinas datang untuk menjelaskan begini Mbak, kalau kemudian harus memperbaiki BPJS, begini harus melakukan perbaikan KTP. Mereka bisa hadir ke ruang SSC itu, Senior Support Center, sehingga para lansia bisa mendapatkan sedikit pencerahan. Kalau punya kendala-kendala, kemudian juga nanti ada tim teman-teman relawan yang akan membantu menemani. Jadi lansia berhak tahu. Bahkan dulu kita juga pernah membuat semacam pertemuan meeting hybrid ya. Hybrid? Ya, kan kalau kayak membuat BL meeting online tuh udah biasa kecil, kan? Kita generasi kita emang kayak gitu sekarang. Tapi bagi banyak lansia smartphone itu banyak banget nggak punya, bahkan telepon biasa lah GSM itu banyak nggak punya. Jadi kita coba buat hybrid dengan lintas kota, dengan lansia di kota lain kita bertemu, kita pakai proyektor. Ternyata suatu hal yang kayak sepele itu bisa membuat sebuah mereka seolah merasa aku berarti masih punya hak untuk menikmati teknologi, menikmati perubahan, dan itu membuat mereka sangat happy. Bahwa biarpun beliau merasa aku nggak tahu apapun, tapi kemudian ini bisa dinikmati, aku bisa bertemu dengan lansia lain tanpa harus pergi ke Jawa Barat misalkan ya, atau ke Jogja. Itu suatu hal yang kita contoh aktivitas kita. Kemudian kita juga melihat itu suatu hal yang sebenarnya sederhana, simpel, tapi bisa memberikan semangat dan juga transfer pengetahuan antar lansia di bidang komunitas. Oke, I see. Berarti tadi kalau aku sempat dengar tadi kan
ada dua kawasan ya, di Bantul sama di Wonosari. Kalau boleh tahu, apakah nggak mau menjangkau daerah lainnya, Mas? Atau sekarang nih emang dalam 4 tahun ini memang fokusnya difokuskan di situ terlebih dahulu atau gimana? Ya sebenarnya pengennya se-Indonesia atau mungkin bahkan sampai ke negara lain ya, Mbak El ya. Amin. Ya hanya memang kita bukan karena ada istilahnya ya, kita kekhususan, tapi kita mencoba melihat dari yang paling dekat dulu, kemudian juga yang bisa kita jangkau. Karena pertama Arat juga masih baru, belum banyak juga yang terlibat. Jadi kalau harapannya memang ke daerah lain, ke provinsi lain. Cuma dengan kapasitas sekarang itu kita mengupayakan maksimal di 2 titik dulu. Kemudian paling tidak ketika ini berjalan baik dan ternyata baik, kita bisa mencoba untuk menerapkannya di daerah lain. Jadi semacam model atau pilot model begitu ya. Oke. Terus kalau kemarin ya sebelum kita melakukan podcast ini, aku kan sempat lihat dulu Instagramnya Erat Indonesia. Di situ aku baca di highlight Instagramnya itu bilang kalau Erat Indonesia ini sebenarnya pengen ada sinergi atau kebersamaan dengan anak muda untuk menjangkau lansia itu sendiri. Nah, berarti dalam hal ini Erat Indonesia itu yang melakukan kegiatannya bukan cuma dari lansia-lansia yang masih muda, yang mereka masih bisa memberikan pendampingan, tapi juga anak muda bisa ya ikut ya? Ya betul, jadi Erat itu adalah concernnya pada lansia. Dan tentunya ketika kita mau mendukung lansia, ya yang paling punya power paling besar ya kalau menurut saya, dan itu untuk mendorong perubahan itu jelas anak muda. Dan kemudian selain seperti yang sudah kita jalani, kita melihat anak muda punya potensi besar untuk kemudian membawa perubahan lebih. Artinya ketika dari muda mereka sudah punya keberpihakan, punya kepedulian, artinya ke depan itu bisa meningkatkan ruang-ruang kepedulian di mana-mana. Iya, dan harapan kita sih di tahun ini dengan kerjasama dengan ASA, kita bisa ngajak anak muda untuk kemudian juga terlibat mengetahui. Karena kadang-kadang kan bagi anak muda, ngapain sih ngomong lansia, masih panjang ya, mungkin masih 50-40 tahun. Belum lah. Cuma lansia sebagai kita, sebagai personal, ketika katakanlah setiap orang pasti berharap panjang umur, berarti tidak hanya kita bisa panjang umur, tapi sistem sosial kita juga harus ready. Ya, dan dengan anak muda ini menurut saya ada suatu kekuatan untuk kemudian mencoba bisa menemukan problem, mengangkat untuk kemudian menjadikan suatu bahasan atau suatu upaya yang berkelanjutan. Jadi menurut saya harapannya sangat besar banget ke anak muda. Kemudian dengan besok lah, mulai akhir bulan ini ya, kita coba jalan bareng, anak muda, teman-teman yang muda bisa kemudian mulai memahami bagaimana sih problemnya lansia. Di sisi lain, dalam pengalaman kita, seorang anak muda datang ke rumahnya Simbah atau ke rumah lansia yang katakanlah soliter itu dampak psikologisnya kuat banget. Untuk lansia-lansia itu ya? Karena kayak mungkin bagi kita, saya Mbak El itu setiap hari ketemu banyak orang ya. Ya mungkin kadang-kadang kalau ada teman-temannya malah aduh, besok ya aku lagi capek. Pengen sendiri dulu. Pengen sendiri. Tapi kalau sebulan nggak ada yang datang, dan mungkin nggak mungkin sebulan, mungkin beberapa tahun. Jadi ketika ada muda datang ke tempat Simbah, bertanya bagaimana kondisi Simbah dan sebagainya. Yang paling utama adalah soal rasa eksistensinya beliau kembali tumbuh. Betul. Aku masih ada seorang anak muda yang apa ya, mungkin di luar jangkauan Simbah datang memperhatikan, itu secara personal memberikan kekuatan gede banget. Oke, betul. Jadi memang Erat Indonesia ini ingin bersinergi dengan anak muda, dan informasi aja mungkin untuk kawan Padepokan atau Wonder People yang belum tahu bahwa di akhir bulan ini kita juga akan ada kegiatan ya bersama. Kita akan menjangkau lansia di daerah Gunung Kidul gitu ya. Oke, dan mungkin aku pengen tahu juga nih Mas, kondisi atau jenis lansia yang menjadi target sasaran dari Erat itu. Kalau tadi kan aku dengar ada yang lansia soliter ya, yang mereka hidup sendiri. Selain itu ada nggak? Aku soalnya nggak tahu nih, mungkin aku masih awam banget ya soal ilmu tentang lansia ini, jadi sekalian belajar juga. Lansia itu ada beberapa tipe mungkin ya, dan yang dijangkau oleh Erat Indonesia itu yang seperti apa? Ya sebenarnya sangat banyak ya, mungkin bukan tipe, mungkin lebih ke kategori. Kita tinjauannya berdasarkan misalkan tinjauan sosialnya. Ya kalau Mbak El ya memang betul dengan masih sangat muda, jadi memang perlu tahap nanti menuju ke sana. Kalau di Wonosari kita fokusnya pada lansia soliter dan utamanya perempuan, karena sebagian besar lansia yang soliter yang sudah 75+ itu rata-rata Simbah Putri. Sangat sedikit Simbah Kakung. Dan
apa itu, bisa dibilang kita memprediksikan karena kita belum sanggup menghitungnya, tidak ada mekanisme statistika untuk itu. Kita memprediksikan ada hampir 10 ribuan yang di Gunung Kidul aja ya. Nah itu belum di tempat lain. Itu satu hal yang menurut kita menjadi sangat penting untuk kemudian dikaji. Kemudian selain yang di pedesaan, kalau yang di Bantul, SSC Stadium Sport Center Teratai itu mendukung terutama pada kelompok marginal, jadi lansia transpuan atau waria. Transgender ya berarti ya. Lansia waria. Satu pertimbangan kita adalah sebenarnya Jogja kan menjadi ruang banyak bagi orang luar untuk datang ya, kemudian merasakan hidup, mencari penghidupan di Jogja, namun demikian juga dengan banyak transpuan, banyak waria, namun ada banyak kasus di mana ketika mereka sudah lanjut usia, sedangkan mereka jauh dari keluarga, dari kampung halaman, mungkin fisiknya juga sudah tidak sanggup lagi untuk istilahnya mencari penghasilan secara mandiri, kemudian juga beban pikiran juga kuat. Nah, SSC Teratai ini dipimpin oleh seorang tokoh transpuan juga, Mami Ruli. Itu utamanya adalah membangun dukungan bagi para transpuan yang sudah sepuh, sudah usia lanjut, termasuk dalam mendukung advokasinya. Kalau mereka meninggal, bagaimana pemakamannya. Jadi memang butuh advokasi, butuh perlindungan hukum ya untuk hal-hal seperti itu. Betul. Dan ada banyak hal yang mungkin karena tadi para lansia transpuan ini jauh dari keluarga, jadi mungkin siapa yang mensupport. Nah, jadi paling tidak ada sebuah ruang aman kecil, biarpun kita bersama Mami Ruli, bersama WCC Waria Crisis Center itu kemudian menciptakan sebuah ruang walaupun masih kecil tapi bisa menjadi tempat setidaknya ketika ada banyak ketidakpastian bisa mendapatkan rasa aman sedikit. Berarti kalau tadi aku lihat mulai dari jangkauannya kan lansianya macam-macam, bahkan ada yang lansia dari transgender juga ya, transpuan. Nah itu tadi kan kegiatannya juga banyak. Ada yang bentuknya advokasi juga, berarti kan itu kan butuh stakeholder yang lain, karena kan itu membutuhkan hukum nih. Nah itu stakeholdernya atau partnernya dari Erat Indonesia itu sudah siapa aja? Apakah akademisi juga ada, atau dari pemerintahan aja, atau gimana nih Mas? Ya kalau untungnya di Jogja, jadi kalau di Jogja itu kan banyak banget rekan-rekan atau lembaga atau komunitas yang sangat mendukung gerak-gerak sosial yang perubahan sosial. Jadi seperti advokasi, bagaimana seperti para ibu-ibu relawan di Wonosari juga belajar advokasi. Kita minta tolong ke teman-teman, misalkan ada LBH Jogja juga, ada teman-teman yang juga advokat dari lembaga dulu namanya Lotus dan sebagainya. Kita minta untuk membantu. Jadi satu yang sangat kita bersyukur adalah kita di Jogja itu cukup mudah mendapatkan support. Ketika kita pengen menyampaikan ini kita pengen belajar tentang bagaimana sih kemudian mendorong perubahan supaya para lansia ini dapat KTP-nya. Nah itu nggak sedikit yang pengen bantu. Jadi satu hal kalau kita stakeholder yang mungkin tidak bisa kita sebutkan, yang menemani itu belajar itu banyak banget, akademisi jelas juga. Kalau sekarang sih kita lagi mesra dengan UGK, kalau Mbak El pernah dengar. Universitas Gunung Kidul. Berarti kampus ya. Kampus juga. Kerjasamanya bentuknya apa tuh Mas? Kita sebenarnya sudah ada MOU, MOU kurikulum merdeka kalau aku. Dimasukkan ke kurikulum. Iya, tapi baru belum lama ya, mungkin Desember kita sudah mulai kemarin kita mensupport para mahasiswa untuk riset terkait lansia. Kemudian kita juga kemarin sudah mengajak para mahasiswa untuk kemudian mulai mendatangi dan kita diskusi. Besok ke depan akan ada penelitian bareng atau mungkin juga ada mahasiswa yang ingin istilahnya mendalami kalau di kampus mungkin entah KKN atau itu juga bisa dengan UGK. Nah, ini sangat menarik buat kita karena betul. paling tidak para mahasiswa jadi punya ruang untuk langsung berhubungan dan itu juga istilahnya relevan dengan pendidikan mereka. Ya, dan itu tentunya relevan juga dengan tadi ya harapannya Erat Indonesia sendiri. Tadi kan pengennya juga banyak sinergi dengan anak muda. Sedangkan dengan universitas itu kan ya isinya anak-anak muda. Iya, betul. Makanya harapannya mungkin untuk universitas-universitas atau akademisi lain mungkin ya bisa merangkul kalau misalkan ingin kerjasama ya dengan Erat Indonesia untuk menjangkau lansia-lansia. Karena balik lagi kalau di Instagramnya Padepokan Asa pernah mention setiap
setiap yang muda itu pasti akan tua, dan yang tua itu pasti mereka pernah muda juga. Jadi kita tuh sebenarnya saling berhubungan. Betul. Ya, oke, mantap. Berarti kalau seperti itu ruang kolaborasi dari Erat Indonesia terbuka ya untuk siapa aja boleh gitu ya Mas ya? Ya, kita sangat senang dengan kolaborasi, dan selama ini dalam beberapa tahun kita kolaborasi dengan pemerintah juga, dengan komunitas-komunitas yang di Gunung Kidul, kemudian seperti dengan organisasi Waria Transpuan di Jogja kita sangat dekat juga. Kemudian dengan kampus juga, kita melihatnya adalah ketika kita punya semangat perubahan, maka kebutuhan kolaborasi tidak bisa dinomorduakan, ya kan? Hanya memang mungkin tidak dengan siapa saja. Kenapa tuh Mas? Kenapa nggak dengan siapa aja? Kalau justru dengan terbuka banget, berarti nanti perkembangan dari Erat Indonesia akan lebih pesat dong. Nanti akan lebih mudah dikenal sama banyak masyarakat. Harapannya begitu. Hanya memang kalau kita melihat memang di masyarakat ada banyak sekali kategori-kategori kelompok, kemudian macam-macam ya. Jadi kalau kita selama ini yang kita kejar untuk kolaborasi juga pada lembaga yang fokusnya berberbau sosial atau kemudian juga terkait dengan lansia, kita beberapa membatasi kolaborasi dengan pihak-pihak lain yang punya yang punya concern yang berbeda. Oke, berarti biar tetap inline dengan tujuannya Erat Indonesia, kita juga kalau Erat Indonesia kolaborasinya tentu akan memperhatikan aspek-aspek tertentu. Betul, gitu ya. Kita belum sanggup karena dalam konteks lansia kita harus mempertimbangkan aspek di Erat adalah keterlibatan ya. Artinya kita tidak cuma ngomong lansia, tapi kita juga ngajak lansia, ada lansianya. Ya kan, jadi ketika kita seperti kemarin yang baru aja lewat konteks politik di Indonesia, kita memang tidak terlibat karena itu suatu hal yang bisa menghadirkan risiko-risiko sendiri dalam prosesnya. Jadi semacam itu Mbak El. Jadi kita tidak memilih-milih, tapi lebih sekedar memastikan ini yang kita tuju. Tentunya kalau kita ada yang ngajak kolaborasi, kita akan bertanya dan kita akan ngobrol bareng. Kalau ternyata ada hal yang mungkin tidak sanggup kita sajikan, kita juga mungkin belum mampu berkolaborasi. Balik lagi ke tujuannya tadi adalah betul. Sebagai NGO ya. Oke. Nah, terus mungkin aku pengen tanya juga nih Mas. Pertanyaan ini mungkin tadi udah disampaikan secara sekilas, kenapa harus melibatkan anak muda, karena anak muda itu nanti bisa memberikan perubahan, ya kita semuanya adalah agent of change dan lain sebagainya. Tapi ada nggak alasan lain kenapa sih anak muda itu harus banget terlibat gitu? Alasannya betul banyak banget terkait anak muda ya. Satu hal yang kemudian kalau kita lihat itu sangat signifikan di masyarakat, dan ini berkaitan dengan apa yang kita anggap sebagai gagasan pengen kita capai dalam bagaimana kita bisa membangun sebuah sistem sosial yang ramah lansia. Untuk di Jogja terlebih dahulu ya, karena sekarang itu ke depan, tapi sebenarnya kita mencoba yang lebih kecil lagi, itu di level kampung. Karena begini, ketika kita misalkan ya, kita bicara ngomong tentang lansia, itu tentunya di setiap kampung itu pasti ada ya. Jadi bagaimana kita bisa membuat sebuah sistem yang nyaman untuk dari anak-anak sampai ke lansia itu dalam kampung-kampung, dan keterlibatan anak muda itu sebenarnya kekuatan utama di kampung juga anak muda ya. Misal Karang Taruna, kemudian anak muda yang masih kuliah melakukan perubahan-perubahan atau mempunyai inisiatif, bahkan banyak sekarang kepala desa atau dukuh itu muda-muda ya. Jadi menurut kita ini adalah bukan mengada-ada sebenarnya, bahwa sebenarnya anak muda itu punya kekuatan dan sekarang sudah semakin real. Anak muda yang mungkin belum rampung kuliah tapi juga sudah sukses berusaha juga banyak. Yang punya pengaruh di media sosial juga banyak banget. Artinya dengan ketika anak muda punya concern yang kuat terhadap lansia dan mereka mendukung, sebenarnya lebih memungkinkan untuk mencapai sebuah masyarakat yang lingkungan kecil, sebuah katakanlah sistem yang kemudian memungkinkan kita menata kembali bagaimana seharusnya para lansia atau bahkan kelompok-kelompok marginal di kampung kita itu kemudian didefinisikan dan ditempatkan. Karena satu hal yang paling kuat dari anak muda juga selain perubahan itu adalah sebenarnya inovasinya ataupun daya serapnya akan perbedaan. Betul. Satu hal yang kadang-kadang kalau dengan yang kelompok yang atau misalkan pihak-pihak yang sudah berkuasa itu kan gak susah ya, tapi anak muda itu sangat enak mencerna perubahan. Padahal ketika ketemu lansia itu biasanya kita harus siap berhadapan dengan beragam perbedaan. Ketika lansia berumur 90 tahun atau kurang,
beliau lebih sepuh daripada Indonesia. Artinya punya kadang-kadang pandangan politik yang beda, pandangan sosial yang beda. Dan sebenarnya anak muda masih bisa menikmati itu. Oke. Ya. Berarti ini aku jadi muncul pertanyaan nih. Kan ini kan tadi balik lagi targetnya adalah lansia. Mereka memang usianya sudah lanjut, mungkin pemikirannya juga berbeda dengan anak-anak sekarang. Tapi pertanyaanku adalah, apakah lansia-lansia ini benar-benar menikmati untuk kegiatan-kegiatan seperti itu? Karena kan mereka kan mungkin udah usia lanjut seperti itu, mungkin mereka udah nggak terlalu aktif beraktivitas. Apakah dalam faktanya nih, apa yang sudah dilakukan Erat Indonesia ini gimana respon dari lansia-lansia sendiri? Awalnya kita juga ragu begitu, Mbak El. Ini kalau kita ajak, ini simbahnya para lansia apakah betul mau? Iya. Kita juga khawatir ya, karena ini tentu kita harus mempertimbangkan banyak hal. Namun dalam proses kita 4 tahun ini, kita justru malah agak kewalahan karena satu hal yang kemudian kita temukan adalah kita banyak ditagihnya. Kapan lagi ada pertemuan, kapan lagi ada sebuah, misalkan kita main-main bareng, kita nyanyi bareng, kapan lagi? Itu suatu hal yang menyenangkan, tapi ternyata susah juga kita, maksudnya Erat belum banyak orang juga bagaimana membagi-bagi itu. Satu yang kita simpulkan adalah bahwa terutama untuk para lansia yang seperti soliter atau yang terabaikan, ruang-ruang pertemuan itu sangat berharga. Ya, jadi istilahnya seperti juga dengan Paripurna Asa ya, membangun sebuah ruang temu itu suatu hal yang sebenarnya seperti memuaskan kerinduan di masa lalu untuk bisa bertemu, berbagi pengalaman, walaupun mungkin lansia ini merasa aku kok bingung ya dengan dia. Cuma ketemunya itu. Dan kita akhirnya meyakini bahwa ketika kita bisa menciptakan ruang temu yang paling tidak itu adalah aman dan nyaman dan egaliter, bahwa kita tidak datang untuk menghakimi. Simbah itu dulu pernah melakukan begini, jadi sekarang begini tidak, kita mendengarkan dan tidak ada penghakiman untuk mereka. Sejauh ini selalu positif tanggapannya. Oke, luar biasa. Berarti memang orang-orang lansia ini ya, orang-orang yang sudah lanjut usia ini, mereka memang butuh ya kegiatan-kegiatan seperti itu dan mereka justru malah menikmati gitu. Dan mungkin untuk mengakhiri karena kita juga waktunya udah semakin sempit Mas Sapta, aku pengen tanya dong pesan dari Mas Sapta untuk anak-anak muda khususnya di Yogyakarta dan mungkin seluruh Indonesia, karena aku yakin Erat Indonesia semoga nantinya akan menjadi besar seluruh Indonesia atau tadi harapannya goes internationally gitu ya mungkin ya. Amin. Gitu. Apa Mas harapannya untuk anak muda? Wah ini harus mikir dulu nih Mbak El. Pesan aja deh, anak muda itu harus gimana gitu. Ya untuk teman-teman muda semua mungkin masih jauh mendengar tentang lansia, tapi sebenarnya kita bicara lansia itu adalah seperti kita merancang masa depan. Kita tidak pengen sukses itu berhenti di muda saja. Kita tidak pengen sukses itu berhenti hanya sampai umur 40 tahun. Kita pengen sukses sampai akhir ketika kita sudah sangat tua, sangat sepuh. Jadi mungkin bukan pesan, tapi sedikit berbagi saja bagi teman-teman muda bahwa kita perlu menjaga keberlangsungan yang utama, termasuk menjaga semangat. Dan sekarang mumpung masih muda adalah waktunya untuk mencoba menengok dan kemudian belajar dari yang sudah berpengalaman dalam hidup. Oke, luar biasa banget. Kembali lagi kita sebagai manusia adalah makhluk sosial ya. Jadi menciptakan sistem sosial atau lingkungan sosial yang aman dari anak kecil sampai lanjut usia adalah hal yang penting gitu ya Mas Sapta ya. Oke, terima kasih kawan Padepokan, Wonder People dan juga mungkin pendengar dari Erat Indonesia. Semoga hal ini menjadi inspirasi ya. Mungkin ada teman-teman yang belum kenal juga dengan Erat Indonesia atau punya concern yang sama tapi selama ini nggak tahu nih ruangnya di mana gitu. Mungkin sekarang sudah mengenal Erat Indonesia. Semoga ini menjadi hal yang baik untuk keberlangsungan sistem sosial di Yogyakarta dan di Indonesia gitu. Mungkin sekian aja Mas Sapta untuk sesi podcast Asa. Sampai jumpa di sesi podcast Asa selanjutnya. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.